Mari kita memasak. Hai sahabat Chip Family, kali ini saya akan membuat keripik kentang untuk pelengkap menu masakan soto. Keripik kentang hasil buatan saya ini bisa bertahan sampai 1 minggu dan tetap crispy. Sahabat ingin tahu bagaimana cara saya membuat keripik kentang crispy? Tonton video ini sampai selesai. Bahan yang saya gunakan yaitu kentang, soda kue, dan minyak untuk menggoreng. Untuk membuat keripik kentang crispy, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mengupas kentang, yang kedua, memotong tipis kentang, dan yang ketiga, menggoreng kentang. Sekarang mari kita mulai langkah yang pertama, mengupas kentang ala tunanetra. Untuk mengupas kentang, kita bisa menggunakan 2 alat, yaitu dengan alat pengupas sayur atau buah, atau dengan menggunakan pisau. Menurut saya lebih nyaman menggunakan pisau, karena saya bisa meraba seberapa tebal atau tipisnya kulit yang saya kupas. Siapkan baskom dan isi setengah dengan air bersih. Baskom ini nanti sebagai tempat untuk kentang yang sudah kita kupas. Kentang yang sudah dikupas harus kita rendam, karena jika tidak, kentang akan berubah warna menjadi coklat tua. Sebelum saya mengupas kentang, saya meraba bagian kentang. Pada kentang terdapat 2 titik yang bisa menjadi patokan, yaitu di lubang kecil yang menghubungkan antara kentang dan akar, dan yang satunya di lurus sebelah atas lubang tersebut. 2 titik ini yang akan menjadi patokan buat saya untuk cara mudah mengupas kentang. Langkah yang pertama, taruh kentang pada tangan kiri kita. Tangan kanan kita memegang pisau. Tepatkan 2 titik patokan tersebut tepat mengarah ke depan. Bagian depan, tepatkan jari telunjuk tangan kiri kita. Kemudian, kupas bagian 2 titik tersebut. Selanjutnya, kupas kentang mulai dari sisi belakang atau yang dekat dengan kita, kemudian berjalan lurus mengarah ke depan. Lakukan cara ini sampai kentang terkupas rata. Selanjutnya, raba kentang agar kita tahu apakah masih ada kulit yang belum terkupas. Pada umumnya, ada beberapa bintik-bintik atau lubang kecil pada kentang. Lubang-lubang ini bisa kita kupas pada saat kita selesai mengupas semua kentang. Kupas kentang sampai habis. Selanjutnya, cuci kentang hingga bersih, atau jika dipegang, kentang terasa kesat. Selanjutnya, potong kentang menjadi 4 bagian. Cara ini akan memudahkan kita untuk memotong tipis kentang. Karena saya membuat keripik kentang ini sebagai pelengkap menu masakan soto, maka saya memotong keripik kentang ini kecil-kecil. Siapkan baskom berisi air. Baskom ini nanti akan kita gunakan untuk merendam hasil potongan kentang. Untuk memotong tipis kentang, kita bisa menggunakan 2 alat, yaitu alat pemotong kentang atau parut serbaguna, atau sahabat bisa menggunakan pisau. Kali ini saya akan mencoba memakai keduanya. Yang pertama, saya memiliki sebuah parut serbaguna. Parut ini berbentuk balok. Di setiap sisi parut berfungsi masing-masing, yaitu yang pertama, pisau untuk memarut kelapa. Yang kedua, untuk memasrah wortel atau singkong. Yang ketiga, untuk memarut keju. Kemudian yang terakhir, yang terdiri dari 3 pisau, ini bisa digunakan untuk memotong keripik. Sekarang saya mencoba menggunakan parut.
Dengan alat ini kita harus hati-hati karena mata pisau terdiri dari 3, yaitu atas, tengah, dan bawah. Menurut saya dengan menggunakan alat ini membutuhkan waktu yang sama dengan kita memotong menggunakan pisau. Hanya saja jika kita menggunakan pisau, hasil potongan kentang lebih rapi. Jika kita menggunakan parutan serbaguna, ada sisi dari keripik yang ketebalannya berbeda. Setelah semua kentang sudah dipotong tipis dan direndam pada baskom, kemudian tambahkan 1 sendok teh soda kue. Kemudian rendam selama kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya baru kita bisa menggoreng. Tuang 3 atau 4 genggam potongan kentang, sesuaikan jumlah kentang yang kita goreng dengan minyak goreng agar tidak terlalu banyak. Setelah kita memasukkan kentang, kemudian aduk-aduk agar kentang tidak lengket satu sama lain. Kemudian tunggu sampai suara minyak nyaring. Setelah itu aduk-aduk kentang terus hingga minyak goreng tenang atau suaranya lebih tenang dan nyaring, dan kentang sudah ringan pada saat diaduk. Kemudian angkat dan tiriskan. Setelah minyak sudah tidak netes dan kentang dingin, simpan dalam toples. Terlebih dahulu alasi toples dengan tisu roti. Kemudian masukkan kentang dan tutup rapat. Keripik kentang ini bisa bertahan hingga 1 minggu tetap crispy. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.